Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kita masih bisa berjumpa lagi di channel Saung PRW. Saudaraku semua, pada sesi kali ini kita ngaji bareng PRW untuk kajian kita pada kesempatan ini adalah saya ingin membahas surat Al-Humazah. Ya. Kita mungkin sudah sering dengar ya, atau mungkin sudah hafal dengan surat Al-Humazah ini ya. Saya beri judul pada kajian surat Al-Humazah ini adalah kehidupan celaka bagi para kapitalis dan penumpuk kekayaan. Saudaraku semua, bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti dengan seksama kajian surat Al-Humazah. Kita baca dulu ayatnya. Surat Al-Humazah ini tergolong surat Makkiyah, ya, yang diturunkan sebelum Nabi Hijrah. Terdiri dari 9 ayat dan ayatnya juga pendek, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Saudara semua, kita coba teliti dulu kajian bahasanya ya. Diawali dengan ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Wailun ya. Wailun sebagai mubtada, khabarnya adalah likulli humazatin lumazah. Likulli, li-nya adalah huruf jar, kullinya menjadi majrur ya. Kemudian humazatin terhadap kulli humazatin itu idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Kemudian lumazatin itu adalah badal ya. Dia pengganti isim sebelumnya yaitu humazah. Jadi ini bisa dua arti ya. Yang pertama likulli humazatin dan likulli lumazatin ya. Jadi wailunnya mubtada, likulli humazatin dan likulli lumazatin itu khobarnya. Mubtada ini pokok kalimat, khobarnya adalah keterangan ya, keterangan kalimat. Kemudian ayat kedua itu humazatin dan lumazatin itu dijelaskan oleh alladzi jama'a malan wa addada. Alladzi itu adalah isim mausul ya. Isim mausul untuk domir huwa. Kemudian jama'a malan wa addada itu adalah jumlah silah. Jadi kalau ada isim mausul maka kalimat setelahnya adalah jumlah silah. Jumlah silahnya terdiri dalam bentuk jumlah fi'liyah, jama'a malan wa addadahu. Jama'a itu fi'il madi, domirnya huwa, jadi fa'ilnya huwa, malan menjadi maf'ul. Kemudian wa addadahu, wa-nya adalah waw ataf ya, kata sambung. Dia mengikuti pada kata jama'a ya. Jadi addada itu fi'il madi, kemudian hu-nya adalah maf'ul, fa'ilnya adalah huwa. Jadi di sini ada allazi itu punya dua jumlah silah ya. Satu jama'a malan dan yang kedua adalah addada malan atau diganti menjadi addada hu ya. Kemudian ayat berikutnya yahsabu anna malahu akhladahu. Yahsabu ini adalah fi'il mudhari', fa'ilnya atau domirnya huwa.
Kemudian maf'ulnya adalah anna malahu akhladahu. Nah, fa'ilnya maf'ulnya itu dalam bentuk jumlah, ya. Di sini anna malahu akhladahu. Anna itu biasanya ada setelah anna itu namanya ada yang namanya isim anna dan khobar anna, ya. Malahu menjadi isim anna, kemudian akhladahu menjadi khobar anna. Cuma memang akhladahu-nya dalam bentuk jumlah fi'liyah lagi, ya. Jadi ada fi'il madi, ada maf'ul dan ada fa'il, ya. Berikutnya kalla ini pengecualian, ya, atau bantahan. Layun bazanna fil khutoma. Layun bazanna fil khutoma. Layun bazanna ini fi'il mudhore diawali dan diakhiri dengan huruf taukid, ya. Jadi lamnya dan nunnya ini adalah lam dan nun taukid. Jadi ada kata atau kalimat penegasan, ya, kesungguhan. Domirnya huwa, harusnya layun bazannu, tapi karena ada huruf taukid, jadi layun bazanna. Kemudian yun bazanna ini bentuknya adalah fi'il mudhore majhul, ya, atau kalimat pasif, ya, kalau diterjemahkan menjadi berawalan di. Kemudian fil khutomati ini muta'alliq, ya, atau berkaitan atau menerangkan tentang atau menerangkan kepada kata layun bazanna. Fil khutomati fi-nya huruf jar, kemudian al khutomatinya majrur, ya. Berikutnya wa ma adraka mal khutomati. Wa-nya kata sambung, ya. Kemudian ma-nya adalah isim istifham, ya, isim untuk bertanya. Ma adroka, adroka itu fi'il madi, domirnya huwa, maf'ulnya ka, ya. Jadi ma-nya bertanya, isi pertanyaannya adalah adroka mal khutomah. Kemudian adroka ini menjadi fi'il mudhore, fa'ilnya huwa, ka-nya menjadi maf'ul. Tapi adroka ini punya dua maf'ul. Maf'ul yang kedua adalah mal khutomah. Mal khutomah, ma yang pertamanya adalah bisa dianggap sebagai isim mausul atau istifham, ya, untuk bertanya atau untuk menerangkan. Al khutomah. Jadi mal khutomah adalah menjadi maf'ul yang kedua dari adroka. Berikutnya narullahil muqadah, ya. Kalau tadi sebelumnya adalah mal khutomah ini karena dia isim muannas maka diganti menjadi huwa, menjadi hiya. Hiya atau mal khutomah tadi itu sebagai mubtada'nya, khobarnya adalah narullahil muqadah. Narullahi sebagai khobar, kemudian al muqadahnya adalah sifat dari narullahi. Sedangkan narullahi sendiri bentuknya adalah idofah, ya, mudhof dan mudhof ilaih. Berikutnya narullahi tadi, karena nar itu isim muannas yang tergolong kepada isim muannas, maka untuk isim mausulnya dia pakai allati. Kalau
Kalau isim muzakkar pakai allazi, tapi kalau untuk isim muannas ya pakai allati. Jadi allati adalah isim mausul, tattoli'u alal afidah adalah jumlah sila, isim mausulnya menerangkan kepada kata sebelumnya, yaitu tentang narullahi. Allati tattoli'u alal afidati, ya. Allati tadi isim mausul, tattoli'u alal afidati adalah jumlah sila. Nah, jumlah silanya dalam bentuk jumlah fi'liyah, yaitu tattoli'u alal afidati. Tattoli'u adalah fi'il mudore, domirnya hiya pengganti dari narun, kemudian alal afidatinya menjadi muta'alik kepada tattoli'u, ya, atau menerangkan kata tattoli'u. Kemudian alal afidati itu alalnya adalah huruf jar, al afidati menjadi majrur, jadi jar dan majrur. Berikutnya innaha alaihim muqsadah. Innaha alaihim muqsadatun. Innaha ini ada huruf inna. Ada huruf inna, maka setelah ada huruf inna berarti ada isim inna dan ada khobar inna. Nah, haknya itu pengganti dari narun, pengganti dari hiya tadi, itu menjadi isim innanya atau menjadi mubtada'nya dalam kalimat ini. Kemudian alaihim muqsadatun menjadi khobar inna, ya. Khobar yang menerangkan tentang narun tadi, ya. Alaihim, alaknya adalah huruf jar, himnya menjadi majrur, ya. Kemudian dia berkaitan dengan muqsadatun. Jadi innaha haknya adalah isim inna dan muqsadatun adalah khobar inna. Kemudian alaihimnya muta'alik kepada muqsadatun. Kemudian ayat terakhir fi amadin mumaddadah. Fi amadin mumaddadah juga adalah muta'alik kepada muqsadatun. Dia menerangkan kepada muqsadatun, fi-nya adalah huruf jar, amadin mumaddadatin, amadinnya majrur, amadin mumaddadatin itu sifat mausuf, ya. Mumaddadatin menjelaskan kepada amadin. Saudara semua, kalau kita kutip beberapa ayat berkaitan dengan humazatin, istilah humazatin ditemukan juga dalam surat Al-Mu'minun, ya, ayat 97, ya. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Jadi humazatin itu dijamakkan menjadi hamazati. Kemudian ada lagi pada surat Al-Qalam ayat 11, hamazin masya'in binamin, ya. Humazatin itu dalam bentuk lain menjadi hamazin. Di situ pada ayat di surat Al-Mu'minun diterjemahkan humazatin atau hamazatin itu menjadi bisikan-bisikan. Kemudian pada surat Al-Qalam hamazin itu diartikan menjadi suka mencela atau suka menebar fitnah. Kemudian istilah lumazatin, kan tadi ada dua, ya, humazatin dan lumazatin. Pada kata lumazatin itu diartikan mencela, ya. Itu pada surat 9 atau surat At-Taubah ayat 58 dan ayat 79, ya. Yalmizuka wa ada kata yalmizuka dan ada kata yalmizuna. Kemudian pada surat ke-49 ayat 11 talmizu, ya, pada surat Al-Hujurat. Saudara semua, saya mengutipkan terjemahan umum yang biasa kita gunakan, yaitu berkaitan dengan surat Al-Humazah ini. Wailul likulli humazatin lumazah diterjemahkan menjadi celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.
Saudaraku semua, saya ingin menambahkan wawasan dari terjemahan yang ada. Kenapa? Karena kalau memang sifat pengumpat atau mencela, mengumpat ini dalam arti sifat iri, sifat dengki, sifat negatif yang dimiliki oleh seseorang kepada pihak lain yang sifatnya tersembunyi, ya. Jadi iri dengki belum terungkapkan. Tapi kalau lumazatin itu sudah terungkapkan. Memang ini sifat yang tidak baik yang dimiliki oleh saat itu adalah lawan-lawan dakwahnya Al-Qur'an, ya. Kemudian sifat humazatin lumazatin ini bukan sekedar iri dengki dan mencela. Tapi Allah menjelaskan sifat humazatin dan lumazatin adalah alladzi jama'a malan wa addadahu, yaitu orang yang suka menumpuk-numpuk, mengumpulkan harta benda, kemudian menghitung-hitungnya. Nah, apakah tidak boleh mengumpulkan harta benda, atau apakah tidak boleh menjadi orang kaya? Nah, nanti akan kita bahas, ya. Kemudian sifat yang tadi suka mendendam, suka iri dengki, dan suka mencela, menebar fitnah. Kemudian humazatin lumazatin ini adalah suka mengumpulkan harta benda kekayaan dan menghitung-hitungnya. Kemudian dia merasa yahsabu anna malahu akhladahu. Dia merasa bahwa dengan kekayaannya ini dia bisa kekal abadi, dia bisa langgeng dengan kehidupannya, langgeng dengan kekuasaannya. Berikutnya, kala layun bazanna fil hutamah. Ini bantahan dari Allah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya tidak demikian. Mereka tidak bisa langgeng dengan kekayaannya. Layun bazanna fil khutamati, ya. Justru dengan menumpuk-numpuk kekayaannya itu, maka mereka akan dilemparkan ke dalam satu kehidupan yang hancur, ya, dalam kehancuran. Jadi kalau di sini diterjemahkan menjadi neraka hutomah, kalau kita menerjemahkan ini sebagai neraka hutomah, berarti apakah mereka ini ketika mengumpulkan harta di dunia mereka tidak mengalami kesusahan di dunia, nanti kesusahannya kalau sudah di akhirat mereka akan dicemplungkan ke dalam neraka utama. Tentu akibat dari menumpuk-numpuk harta kekayaan itu juga berakibat negatif pada kehidupan dunia, yaitu mereka akan dilemparkan, akan dijerumuskan dalam kehidupan kehancuran. Jadi istilah al-hutomah itu pada beberapa ayat di surat lain, ada 3 atau 4 ayat yang menerangkan bahwa istilah kata al-hutomah itu artinya kehancuran. Tapi Allah juga menjelaskan istilah al-hutomah ini pada ayat berikutnya, ya. Wa ma adraka mal hutomah. Apakah Allah telah memberitahu kepadamu tentang al-hutomah itu? Yaitu narullahil muqadah, yaitu api, yaitu pemusnah yang Allah kirimkan kepada para pihak yang bersikap humazatin lumazatin, yaitu api yang dinyalakan untuk memusnahkan segala kehidupan, sehingga dia bisa akibat dari menumpuk-numpuk harta kekayaan, akibat dari merasa diri bahwa dengan kekayaannya bisa melanggengkan kehidupan, bisa berbuat semaunya, itu akan membakar dirinya.
allati tatali'u alal afidah, yaitu narun, yaitu api yang membakar sampai ke afidah, sampai ke dada. Artinya kalau bicara ini tentu bukan sekedar fisik saja, tapi juga psikis ya. Innaha alaihim muqsadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Jadi ini ibarat ya, perumpamaan. Jadi manusia itu hidup di dalam kerumunan api yang mencekam, kemudian dia ada dalam ruangan yang tertutup. Otomatis dia tidak bisa melarikan diri ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Kenapa? Karena api yang ada akan menghanguskan dirinya. Fi amadin mubaddadatin, ya. Sedang mereka itu sudah terbelenggu, ya. Jadi saudara semua, pada kisah surat Al-Humazah ini Allah berkisah, Allah bercerita soal siapa Humazatin dan Lumazatin itu. Jadi kita tahu bahwa surat Al-Humazah ini turun pada masa atau periode Makkiyah, ya, di mana dakwah Nabi saat itu sedang mulai tumbuh berkembang. Tentu ketika dakwah ini awal-awal tumbuh berkembang, tentu rintangan, hadangan, hambatan yang dihadapi oleh Nabi tentu sangat berat, ya. Salah satu adalah mereka-mereka yang punya kekuasaan, ya. Jadi Humazatin dan Lumazatin itu adalah para pendukung pemodal, para kapitalis yang mendukung kekuasaan, di mana mereka mensuplai pendanaan, mereka mensuplai permodalan agar para penguasa-penguasa saat itu mampu meredam dakwahnya Nabi dan para sahabat. Humazatin Lumazatin itu pekerjaannya adalah allazi jama'a malan wa adada. Jadi mereka satu sisi punya mental pendengki, pendendam, pencela, ya, tukang fitnah dan sebagainya. Di sisi lain mereka berusaha mengumpulkan segala materi, mengumpulkan segala kekayaan, mengumpulkan segala harta benda, dan mereka menghitung-hitungnya untuk membiayai apa? Membiayai katakanlah membiayai demokrasi, membiayai partai politik, membiayai pengusaha pada saat itu, sehingga di mana dengan harta bendanya dia mensuplai kebutuhan modal dari para penguasa, dan setelah dia mengendalikan para penguasa, dia bisa menentukan undang-undang yang ingin mereka ciptakan agar undang-undang berpihak kepada mereka, agar undang-undang bisa mendiskreditkan atau memojokkan dakwah yang dilakukan oleh para nabi dan para sahabat. Dan mereka merasa bahwa dengan harta benda, dengan kekayaan, dengan materi yang mereka punya, mereka merasa bahwa dengan maluhunya mereka merasa akhladahu. Mereka merasa bahwa mereka bisa melanggengkan kehidupan, mereka bisa melanggengkan kekuasaan, mereka bisa menguasai pemerintahan dengan 5-10 periode. Ya, mereka bisa seperti itu, mereka merasa seperti itu. Jadi saudara semua, pada hakikatnya Allah menjelaskan, Allah memastikan, Allah memberikan dukungan motivasi kepada Nabi dan para sahabat bahwa jangan khawatir, walaupun mereka punya segudang harta untuk membiayai kekuasaan, untuk membiayai demokrasi mereka, untuk membiayai partai politik mereka, untuk membiayai undang-undang mereka yang sehingga mereka bisa membuat undang-undang sesuai selera mereka. Pada hakikatnya bahwa semuanya akan binasa, ya. Kala layun bazana fil hutomah. Sekali-kali
perasaan mereka tidak bisa atau tidak seperti itu, tidak demikian ya. Jadi perasaan-perasaan yang salah. Hakikatnya adalah layun bazanna fil khotamah, ini pakai lam dan nun taukid, itu artinya menyatakan kesungguhan, bahwa Allah menyatakan kesungguhan, sungguh mereka yang demikian itu para pendengki, para pendendam, para penumpuk-numpuk harta itu akan mengalami kehidupan di fil khotamah, akan mereka digelincirkan dalam kehidupan kehancuran. Saudaraku semua, pertanyaannya barangkali, apakah tidak boleh orang Islam ini menjadi orang kaya yang mengumpulkan harta? Saudaraku semua, sebetulnya orang Islam juga harus kaya, ya, kaya materi ya, kaya ilmu, kan gitu ya. Nabi sendiri kita tahu bahwa ketika dia sebelum jadi nabi, ketika umur baru belasan tahun, sudah diajak berdagang oleh pamannya, sudah diajak kegiatan ekspor impor oleh pamannya ke negeri Syam, ya, atau ke negeri Yaman, seperti yang diungkapkan dalam surat Quraisy. Pada usia-usia dewasa, Nabi ini adalah pedagang yang ulung. Nabi ini adalah manajer yang handal. Maka dengan kepiawaiannya mengelola usaha, mengelola bisnis, maka Siti Khadijah yang konglomerat saat itu tertarik oleh Muhammad bin Abdullah sehingga meminangnya, mengangkatnya menjadi suami. Dan rumah tangga Muhammad bin Abdullah dengan Siti Khadijah itu melanggengkan atau mengembangkan usaha yang dikelola sebelumnya, sehingga usahanya menjadi tumbuh berkembang biak, usahanya menjadi berkembang bagus. Saudaraku semua, ketika Muhammad bin Abdullah sudah diangkat menjadi rasul, memang kehidupannya, walaupun dia punya harta yang cukup, memang kehidupannya adalah kehidupan yang low profile, kehidupan yang sangat sederhana. Hartanya dihabiskan untuk membiayai dakwah ini. Dalam satu kisah misalnya, pernah disebutkan bahwa ketika Nabi selesai menunaikan haji wada, kemudian Nabi berkurban dengan 100 ekor unta. 70 ekor dipotong sendiri oleh Nabi, 30-nya dipotong oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau Nabi sekali berkurban dengan 100 ekor unta, jadi kalau bicara materi, kalau bicara kekayaan, ya cukup banyak, kan gitu ya. Sedangkan kita nih yang mengaku orang modern, paling-paling kita kurban ya 1 ekor kambing. Kalaupun kita kurban 1 ekor sapi, ya itu juga bagi 7, kan gitu. Sedangkan Nabi saat itu selesai dia melaksanakan haji wada, dia berkurban dengan 100 ekor unta. Jadi kalau bicara orang Islam itu harus kaya, ya harus kaya. Tapi memang ketika sudah kaya, itu kekayaan tidak boleh dihimpun, dikuasai oleh hanya 1-2 orang saja. Kekayaan itu harus mengalir. Kekayaan itu harus berputar. Ya. Misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, ada air yang kita himpun atau ada air yang kita tampung, ada air yang kita alirkan. Nah, air yang kita alirkan itu ternyata lebih sehat, lebih baik dibanding air yang kita tampung, dan air itu tidak mengalir kemana-mana, sehingga menjadi air yang tidak sehat. Oleh para kadar jumantik, airnya itu nanti bisa mengandung jentik-jentik nyamuk yang berbahaya. Jadi demikian hanya dengan kekayaan. Kekayaan pun juga ketika kita sudah punya, maka kekayaan itu harus mengalir. Ada bagian-bagian orang lain, ada bagian hak-hak orang lain yang ada pada kekayaan yang kita miliki. Maka itu harus disalurkan, harus dialirkan. Jangan dihimpun, jangan ditumpuk. Sehingga ketika kita punya kekayaan itu kita alirkan, itu akan lebih bermanfaat. Jangan khawatir kekayaan kita berkurang. Ya, kenapa? Ketika kekayaan itu kita alirkan, mungkin kita sumbangkan ke beberapa tempat, atau kita investasikan ke beberapa tempat,
kekayaan itu juga bisa berkembang. Nah, yang penting ketika kita kekayaan itu kita investasikan, maka ketika investasi ini berkembang, maka banyak menyerap tenaga kerja, banyak orang lain yang terbantukan dengan investasi-investasi yang kita lakukan. Kalau memang kita memiliki harta kekayaan banyak. Jadi harta kekayaan banyak bukan sekedar untuk dikumpulkan, bukan sekedar untuk dikuasai, bukan sekedar untuk dihimpun, dikumpulkan saja, dihitung-hitung, tapi harus diedarkan, diputar, disalurkan, diinvestasikan. Jadi ada yang memang menjadi bagian hak orang lain harus disalurkan, ada yang memang kekayaan itu adalah kekayaan kita, ya silakan saja diinvestasikan. Jangan menumpuk sehingga nanti menjadi kekayaan yang tidak sehat. Bahkan misalnya kalau dalam ketentuan zakat, harta kekayaan yang kita punya setelah satu nisab selama setahun, maka harus dizakatkan 2,5%. Jadi saudaraku semua, jadi jamaah amalan mengumpulkan harta benda silakan saja, tapi bukan tujuan untuk humazatin lumazatin, bukan untuk memenuhi hasrat selera kita yang punya dendam, punya kedengkian, punya sifat mencela, memusuhi kepada pihak lain. Apalagi waktu itu dakwah yang dilakukan oleh para nabi banyak mendatangkan atau banyak menghadapi musuh-musuh yang memang secara materi mereka punya kekuatan yang lebih kuat. Tapi Allah memberikan kepastian, memberikan penguatan moral kepada Nabi dan para sahabat bahwa kekayaan yang mereka punya tidak bisa membuat mereka akhlada, tidak bisa membuat mereka hidup abadi, tidak bisa membuat kekuasaan mereka kekal abadi. Walaupun mereka berpikir bisa 5 periode, 10 periode, ataupun seumur hidup, tapi pada hakikatnya semua kekayaannya akan mendatangkan kemusnahan, kehancuran. Kenapa demikian? Saudaraku semua, pada surat Baqarah misalnya dijelaskan bahwa kelompok-kelompok para penentang dakwah Quran ini, walaupun mereka berhimpun, walaupun mereka berkumpul dalam satu kelompok, tapi tetap saja di antara mereka itu ada sifat iri dan dengki, ada sifat sakit hati yang Allah sebutkan ba'dukum li ba'din adun. Yang satu dengan yang lain saling bermusuhan. Cuma memang kita melihatnya mereka akur-akur saja. Padahal hakikatnya mereka pun juga di dalam saling bertentangan. Misalnya dalam dunia politik, partai yang A dengan partai yang B bertolak belakang, bertentangan, bermusuhan. Mungkin kita melihatnya mereka duduk bareng, duduk manis, akur-akur saja. Padahal hati mereka saling memperebutkan masa untuk dukungan partai mereka masing-masing. Dalam satu kelompok partai yang sama misalnya, si A dengan si B juga di dalam hatinya saling memperebutkan kekuasaan. Siapapun juga mereka ingin menjadi top leader dari partainya itu. Bahkan ada juga orang yang tidak bisa mencapai karir puncak dari sebuah partai, akhirnya mereka dengan modal tertentu merebut partai sebuah partai yang ada. Jadi saudaraku semua, ketika kisah Nabi ini diungkapkan pada zaman Nabi, tentu ini menjadi motivasi bagi perjuangan Nabi dan para sahabat. Dan ketika wahyu ini, surat Al-Humazah ini juga masih kita baca hingga saat ini juga menjadi motivasi bagi kita, menjadi motivasi bagi dakwah yang sedang kita jalani ini, bahwa besar atau kecil dakwah yang kita lakukan senantiasa akan mendatangkan ujian, akan mendatangkan rintangan, akan mendatangkan cobaan. Dan cobaan-cobaan yang ada itu Allah sudah jelaskan, nggak usah khawatir. Mereka yang dengan bermodalkan harta yang banyak, dengan kelompok kapitalisme yang berhimpun, yang mereka merasa
bahwa mereka bisa melanggengkan kekuasaan dengan modalnya, bisa membeli suara rakyat, bisa membeli suara partai politik, bisa membeli suara para penguasa. Hakikatnya, kata Allah tidak demikian. Semuanya pasti akan mendapatkan atau mendatangkan kehancuran. Kenapa? Karena hakikatnya hidup ini juga seperti roda yang berputar. Ada kalanya seseorang berada di atas, ada kalanya dia akan tergelincir ke bawah. Jadi apapun dan dimanapun posisi yang kita alami, hendaklah kita tetap berpegang teguh kepada ajaran Allah. Ajaran Allah yang selama ini kita sudah yakini, sudah kita pahami, sudah kita amalkan, maka kewajiban kita, kalaupun kita punya harta yang banyak, harta itu harus kita edarkan, baik dalam bentuk donasi yang menjadi hak orang lain yang ada pada harta kita, atau harta itu harus kita investasikan, kita gulirkan dalam bentuk kegiatan ekonomi agar kegiatan ekonomi ini menjadi berputar. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu yang kita punya, maka jangan menjadi pelit dengan ilmu. Ilmu yang kita punya harus juga kita tambah, kita perbanyak. Di sisi lain, ilmu itu juga harus kita gulirkan, harus kita edarkan, harus kita investasikan pada tempat-tempat yang semestinya. Jadi, jangan menumpuk-numpuk ilmu hanya pada diri kita saja. Mungkin kita doang yang pintar, masyarakat lain bodoh, zulumat, ya, hidup gelap gulita tanpa pengetahuan, sedangkan kita merasa menjadi orang yang pintar sendiri. Sebaliknya, ilmu yang banyak atau ilmu yang kita punya, sedikit atau banyak, harus kita edarkan, harus kita dakwahkan, harus kita ajarkan. Jadi baik ilmu pengetahuan maupun ilmu Al-Quran, ya, yang sudah kita pahami, maka kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan dakwah ini, menyebarluaskan ayat Al-Quran ini kepada semua pihak, kepada masyarakat kita, agar semuanya bisa tercerahkan. Saudaraku semua, jadi Allah memberikan keyakinan kepada Nabi dan para sahabat waktu itu. Dan Allah juga memberikan keyakinan kepada kita saat ini yang mari sama-sama berjuang menyebarkan dakwah Al-Quran, bahwa walaupun lawan-lawan kita itu punya harta yang banyak, punya jaringan politik, punya jaringan ekonomi yang banyak, yakinlah bahwa satu saat mereka juga akan tergelincir, dan satu saat mereka ketika sudah tergelincir, mereka akan tenggelam dalam kehidupan al-khutumah, kehidupan yang sangat menyengsarakan. Jadi saudaraku semua, kita mungkin tahulah bahwa ketika kita punya harta yang banyak, harta pun juga tidak dibawa mati. Sebaliknya, ketika kita punya harta yang banyak, ketika kita mati, harta itu harus diwariskan kepada ahli waris kita. Cuma kadang-kadang ada juga orang antar saudara, sesama famili, gara-gara harta warisan malah menjadi bermusuhan, menjadi saling menjegal, menjadi saling bertolak belakang. Justru jangan sampai jamaah amalan harta yang dikumpul-kumpulkan itu justru akan menjerumuskan kehidupan generasi kita. Justru yang terbaik adalah berikan bekal ilmu sebaik mungkin, sehingga dengan ilmu itu mereka bisa mengelola harta yang diwariskan, mengelola harta yang ditinggalkan. Ada pepatah dari Sayyidina Ali bahwa ilmu yang kamu punya itu menjaga dirimu, sedangkan harta yang kamu punya, kamu yang menjaganya. Ilmu yang kamu sebarluaskan senantiasa semakin bertambah, sedangkan harta yang kamu keluarkan itu akan berkurang. Jadi saudaraku semua, yang terpenting dari kehidupan kita adalah marilah kita bekali diri kita, generasi kita dengan ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu yang datang dari Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya,
kemudian ilmu-ilmu pengetahuan yang dapat membekali kehidupannya di masa-masa yang akan datang. Harta akan mengikuti manakala ilmu itu sudah mereka miliki. Saudara semua, demikian kajian kita mengenai surat Al-Humazah pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika video ini bermanfaat, silahkan Anda like and share kepada kerabat atau teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalaupun ada yang kurang berkenan, itu datang dari saya atas kealfaan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.